Selamat sore pemirsa, kabar pemilu kembali hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan. Saya Tisa Noveni akan menggambarkan seputar informasi pemilu 2024. Inilah kabar pemilu untuk Anda. Kami kabarkan, Anda putuskan. Komisi Pemilihan Umum KPU kembali menggelar acara debat Cawapres yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center. Debat yang mengangkat tema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, energi dan sumber daya alam, pangan dan masyarakat adat desa tersebut berlangsung panas saat ketiga calon wakil presiden melakukan serangan yang dibalut dalam pertanyaan. Adu gagasan calon wakil presiden kembali digelar dalam sebuah debat Cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum KPU. Kali ini tema debat yang diangkat adalah mengenai pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, energi dan sumber daya alam, pangan dan masyarakat adat desa. Ketua KPU Hasyim Asyari berharap dengan debat ini masyarakat mengetahui mengenai gagasan yang diusung calon wakil presiden masing-masing dalam membangun bangsa dan negara. Debat yang keempat yang akan dilaksanakan oleh para calon wakil presiden kita mengangkat tema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, energi dan sumber daya alam, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Semoga apa nanti jadi tema dalam perdebatan ini membuka wawasan kita, terutama para pemilih, untuk bisa mengetahui cara pandang, visi, misi, program kerja yang akan dikerjakan oleh masing-masing pasangan calon. Debat Cawapres kali ini Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD membacakan visi misinya. Dalam debat ini suasananya sempat memanas saat ketiga calon wakil presiden sebagai peserta debat melakukan serangan satu sama lain. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Di tengah panasnya debat calon wakil presiden kedua, Gibran Rakabuming Raka diingatkan oleh moderator untuk mengikuti tata tertib dalam debat. Selain tentang penggunaan istilah asing, sikap peserta debat dalam menyampaikan pemaparan juga dipersoalkan. Silakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Bapak 4 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia. Timah terbesar nomor 2. Sikap Gibran dalam debat kedua calon wakil presiden kembali dipersoalkan. Saat menyampaikan visi dan misinya di awal, calon wakil presiden nomor urut 2 dituding menyalahi tata tertib debat. Antusiasme Gibran saat memberi pemaparan yang meninggalkan podium dengan membawa mikrofon ternyata menjadi persoalan. Selain itu, moderator juga sempat mengingatkan peserta untuk memperjelas penggunaan istilah asing. Bapak-bapak jika akan menggunakan singkatan atau terminologi mohon disertai dengan penjelasan agar pertanyaannya menjadi jelas dan dimengerti oleh calon wakil presiden lainnya. Dan kami mohon selama penyampaian tetap berada di podium masing-masing. Menyusul pertanyaan terkait ferrolithium fosfat atau FLP, Gibran memberi penjelasan tentang pentingnya membela kepentingan nikel di tataran global. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat, Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita. Ini bargaining kita, jangan malah membahas LFP, itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Saya jelaskan sekali lagi, lithium ferrofosfat
itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang nggak mau pakai nikel. Nah, itu loh Gus yang saya maksud. Apakah Gus Muhaimin juga anti nikel? Baik. Meski dianggap melanggar aturan dalam debat kedua kemarin, hingga hari ini Komisi Pemilihan Umum KPU RI belum memberikan teguran resmi terhadap Gibran Rakabuming Raka. Tim TV One mengabarkan. Masih ada waktu Bapak, mau dimanfaatkan atau tidak? Perdebatan panas terjadi antara Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD saat Gibran bertanya kepada Mahfud MD mengenai sebuah terminologi greenflation. Gibran pun mengaku tidak puas dengan jawaban Mahfud MD dan Mahfud MD pun membalasnya dengan menganggap pertanyaan Gibran sangat receh dan tak perlu dijawab. Berikut perdebatannya. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk Baik. dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran, cukup? Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler, ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau produksi apapun diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle, bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita. Kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau, ekonomi sirkuler. Di mana orang Madura itu tuh yang memunguti sampah-sampah, menguti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya. Inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar 5 hal. Misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan 2 lainnya. Tetapi ada satu yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik Pak Mahfud, waktu Anda habis. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Gibran? Cukup? Baik. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya.
Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Serangan serupa dilancarkan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terhadap Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres Minggu malam. Gibran tanpa sungkan-sungkan menggunakan kembali strategi bertanya soal singkatan. Kali ini ia bertanya soal LFP. Namun seakan belajar dari debat pertama, Caimin justru membalikan keadaan dengan sindiran menohok soal etika dan level kepemimpinan. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Hadirin sekalian yang... Nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat Cawapres pertama kemarin. Intinya di sini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa sense of belonging. Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca, itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa, kita kembali lagi ke topik ya. Slon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana? Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Tenang Pak Gibran, semua ada etikanya, termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita. Sekali lagi intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat, Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik. Calon Presiden terus bermanuver pemirsa dengan melakukan kampanye. Kabarnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami kabarkan, Anda putuskan. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye akbar di Bekasi, Jawa Barat. Warga sekitar menyambut kedatangan Anies dengan meriah. Cikarang Utara ini. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan menggelar kampanye akbar di Mini Stadion Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan Anies disambut ribuan warga yang meneriakan Anies Baswedan Presiden. Warga berdesak-desakan untuk bersalaman, bahkan hanya untuk melihat Anies Baswedan dari dekat. Dalam kampanyenya, Anies berorasi mengenai perubahan sesuai dengan visi misinya dalam mencalonkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang dari sini orang bayaran, yang keras,
Semua datang ke sini karena keyakinan untuk perubahan. Semua datang ke sini dengan niat yang tulus, datang dengan niat yang ikhlas. Ibu bapak adalah pejuang-pejuang perubahan untuk Indonesia. Dan itu yang membuat kita bangga. Karena kita datang ke sini bukan karena imbalan, bukan karena pembagian rupiah. Sepanjang jalan masuk ke sini saya tidak menemukan deretan bis-bis yang banyak. Yang saya temukan motor yang jumlahnya luar biasa banyak. Saya temukan mobil yang jumlahnya luar biasa banyak. Artinya apa? Berangkat sendiri-sendiri, berjuang sendiri-sendiri. Bukan berangkat di sini karena dibayarin bagai bis yang dikerahkan orang lain. Betul. Setelah berkampanye di Bekasi, Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan berkampanye di Bogor, Jawa Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pertemuan berlangsung tertutup di Kompleks Kepatihan Senin siang. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Gedung Wilis Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Sebelum kedatangan keduanya, sepanjang rute kedatangan Prabowo Gibran dipenuhi relawan dan para pendukung Prabowo Gibran. Prabowo Gibran juga menyempatkan melambaikan tangan menyapa para relawan dan pendukungnya. Setibanya di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Prabowo dan Gibran disambut langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Prabowo mengaku meminta izin kepada Sri Sultan Hamengkubuwono karena berada di Yogyakarta. Terima kasih dapat diterima oleh Nasdem dalam keadaan yang baik. Kami mohon waktu dan tadi soal juga melaporkan yang minta izin masuk ke daerah lah, tapi tetap tidak tadi pandangan beliau tentang beberapa masalah, terutama juga masalah masa depan, masalah teknologi dan sebagainya. Terima kasih juga berjalan dan kami juga bisa minta pandangan beliau. Pertemuan antara Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Prabowo Gibran ini dilangsungkan secara tertutup. Dari Yogyakarta, Nurianto, TV One mengabarkan. Pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memulai kampanye akbar dari Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam kampanye bertajuk Hajatan Rakyat, Ganjar menekankan pentingnya program bebas akses internet yang ia usung. Calon Presiden Ganjar Pranowo memulai gelaran kampanye akbar yang digelar dalam konsep Hajatan Rakyat di Kota Bandung, Jawa Barat. Tampil beda, kali ini Ganjar datang menggunakan sepeda motor bersama komunitas motor yang ada di Bandung. Kampanye akbar ini dibuka dengan lantunan gendang dan ribuan angklung di lapangan Tegalega. Dalam orasinya, Ganjar mengkritisi program makan siang gratis dan membandingkannya dengan program internet gratis yang dijanjikannya jika terpilih menjadi presiden. Mereka orang-orang yang sanggup mencari makan dan setidaknya makan siang akan dia bayar sendiri. Mereka bisa ciptakan lebih banyak pekerjaan dan itulah komitmen kami. Jadi orang-orang yang berpikir bahwa fasilitas internetnya cepat, fasilitas internetnya merata, mereka adalah orang-orang yang siap dengan segala kecerdasannya. Selain didampingi sang istri Siti Atikoh dan anaknya Alam Ganjar, sejumlah elit PDI Perjuangan termasuk Ketua Umum Megawati Soekarno Putri turut hadir memeriahkan kampanye akbar ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Rizka Sasabila, Ahmad Syamsuddin, TV One mengabarkan.
Lantas pemirsa, bagaimana manuver kampanye calon presiden nomor urut 1, 2, dan 3 hari ini? Kabarnya akan kami kabarkan secara langsung sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Usai mendampingi para cawapresnya dalam debat semalam, ketiga capres hari ini langsung menghadiri kampanye terbuka di berbagai lokasi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan pagi tadi berkampanye di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan siang ini berkampanye di Bogor, Jawa Barat. Sementara capres nomor urut 2 Prabowo Subianto pemirsa siang ini berdialog bersama dengan 1.000 tukang bakso di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkampanye terbuka di Bandar Lampung. Kita akan melihat secara langsung jalannya kampanye masing-masing para capres. Pertama kita akan menuju ke rekan kami, ada Usep Saripudin di Parung, Bogor yang akan mengabarkan kampanye dari Anies Baswedan. Silakan Usep. Ya, dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa saat ini hiruk-pikuk dari ribuan warga yang menyambut kehadiran Anies Baswedan. Anda bisa saksikan di belakang saya ini. Ini adalah sambutan dari ribuan warga masyarakat di mana calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan baru saja turun dari kendaraan begitu dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian, dan saat ini masih sulit Anies Baswedan untuk memasuki gedung di mana GOR Parung ini atau gedung olahraga Parung di kawasan Parung itu masih sangat sesak dan padat sekali. Ada sekitar 4.000 warga yang akan memasuki kawasan Parung ini yang mereka rata-rata tidak bisa masuk karena memang di dalam sudah sangat padat. Ini mereka menunggu sejak pagi tadi ya, jadi dari jam 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian dikabarkan bahwa Anies Rashid Baswedan itu lebih dahulu sebelum ke tempat saya mengabarkan, mereka ke tempat pondok pesantren Asyidia Nurul Iman, tepatnya di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ini. Ada sekitar 9.000 pondok pesantren ini adalah santri yang tengah mondok di tempat itu. Lalu Anies Rashid Baswedan melakukan di tempat ini. Kemudian juga melakukan ziarah di Habib Sajab Mahdi. Lalu setelah melakukan ziarah dan mereka pun langsung ke tempat di mana saya mengabarkan di gedung olahraga Parung, tepatnya di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan saat ini baru tiba, mereka dilulukan dan masuk ke atas panggung. Demikian dari Bogor, sementara kembali ke Ikat. Baik, terima kasih Usep atas laporan Anda langsung dari Bogor, Jawa Barat dari agenda kampanye Anies Baswedan. Selanjutnya kita menuju ke rekan kami, ada Syahda Yustiza yang akan mengabarkan agenda Prabowo Subianto bersama dengan tukang bakso. Ada 1.000 tukang bakso. Silakan Syahda dengan laporan Anda. Baik, selamat sore Tisa dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya hari ini calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto menghadiri pertemuan bersama dengan para pedagang bakso, kemudian pedagang mie ayam dan juga para pelaku UMKM lainnya dengan tema yakni curhat bersama atau curcol tukang bakso bersama dengan Prabowo Subianto yang digelar di tempat yakni Bandar Jakarta, tepatnya di Sumarekon, Bekasi. Memang untuk rangkaian acara sendiri ini kalau kita melihat rundownnya dimulai dari pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga 17 nanti sore. Dan memang tadi berdasarkan pantauan kami, tepatnya calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto telah tiba. Dan bisa lihat betapa banyaknya para pedagang, kemudian komunitas asosiasi tukang bakso ini sangat antusias menyambut kehadiran dari beliau. Nah, kemudian Tisa serta pemirsa, tadi juga berdasarkan pantauan kami dalam rangkaian acara yang digelar pada hari ini, kami melihat ada kehadiran dari Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Roslani, kemudian juga ada seniman legendaris Indonesia yakni Jaja Miharja. Selain itu apa sih kemudian yang akan dilangsungkan dalam kegiatan curcol bersama tukang bakso ini? Nantinya Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto akan menampung aspirasi dan juga melakukan dialog interaktif bersama dengan para pedagang UMKM lainnya seperti para tukang bakso dan juga pedagang mie ayam. Dan memang yang menarik di dalam rangkaian acara kali ini dihadiri langsung oleh sebanyak 800 tukang bakso
yang memang ingin berdialog dan juga menyampaikan aspirasi terhadap Prabowo Subianto. Dan memang rangkaian acara ini digelar berkoordinasi dengan tim kampanye daerah guna meningkatkan kualitas dan juga kesejahteraan dari tukang bakso itu sendiri. Tetapi selain itu Tisa dan juga pemirsa, acara yang berlangsung kali ini juga cukup menarik karena nantinya orang-orang yang hadir di sini akan menikmati makan bakso bersama dengan capres nomor urut 2 tersebut yakni Prabowo Subianto. Selain itu di penghujung acara juga akan digelar peluncuran bakso gemoy Go Green. Nah, tapi Tisa dan juga pemirsa bahwasannya selain rangkaian yang digelar pada hari ini, sebelumnya pada tadi pagi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ditemani dengan Cawapres nomor urut 2 yakni Gibran Rakabuming Raka ini melakukan pertemuan dengan Sultan Yogyakarta atau Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Sri Sultan Hamengkubuwono X yang berlangsung secara internal tepatnya di Yogyakarta. Dan usai rangkaian itu kemudian Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bertolak ke Bekasi dan usai melakukan rangkaian kegiatan di Bandar Jakarta Sumarekon Bekasi ini, nantinya ia akan berlanjut lagi ke agenda selanjutnya tepatnya di Plaza Senayan untuk bertemu dengan para pelajar dari Amerika Serikat. Sementara demikian. Baik, terima kasih Syahda atas laporan Anda. Selanjutnya kita menuju ke Bandar Lampung. Ada Pujiansa di sana untuk melihat kampanye dari Ganjar Pranowo. Silakan Puji. Baik, bisa Noveni dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada bahwa saat ini baru saja Ganjar Pranowo telah melakukan kampanye akbar di lapangan Gor Wehandak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, di mana pada hari ini Ganjar melakukan 2 agenda kampanye di Provinsi Lampung. Sebelumnya Ganjar melakukan bersilaturahmi kepada para santri di Pondok Pesantren Lotus Solihin di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Ganjar melakukan kampanye terbuka di lapangan Gor Wehandak, Kecamatan Kalianda. Pada saat melakukan kampanyenya, Ganjar menyorotin beberapa hal, yakni dari segi pendidikan. Ganjar menilai bahwa saat ini banyak penduduk miskin yang kurang mendapatkan pendidikan layak, sehingga pada saat nanti jika Ganjar terpilih maka para warga miskin akan diberikan akses pendidikan secara gratis hingga ke perguruan tinggi. Kemudian Ganjar menyorotin kondisi jalan di Lampung yang mengalami kerusakan saat melakukan kunjungan di pondok pesantren, di mana menurut Ganjar saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah saat itu dia memfokuskan pada tahun pertama setelah menjadi Presiden. Ganjar memfokuskan beberapa menghemat anggaran pemerintah dengan mengalihkan ke perbaikan infrastruktur, di mana Ganjar menceritakan bahwa saat itu beberapa mobil mewah milik pejabat di Pemprov Jawa Tengah diganti dengan mobil biasa, sehingga anggaran dari penjualan mobil tersebut digunakan untuk perbaikan jalan. Kemudian Ganjar juga menyorotin mahalnya harga pupuk bagi para petani, sehingga Ganjar akan memberikan agar subsidi pupuk bagi para petani tidak dikurangin. Kemudian juga Ganjar menyorotin kesejahteraan bagi para guru ngaji yang dinilai hingga saat ini masih berkurang tingkat kesejahteraannya. Demikian kisah Noveni. Baik, terima kasih Pujiansyah atas laporan Anda langsung dari Bandar Lampung. Pemirsa, masing-masing kubu calon presiden mengklaim positif penampilan kandidatnya dalam debat calon wakil presiden Minggu malam tadi. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kami kabarkan, Anda putuskan. Masing-masing kubu calon presiden menilai positif penampilan kandidatnya dalam debat calon wakil presiden Minggu malam tadi. Lalu apa nilai positif dari masing-masing kandidat menurut pendukungnya? Debat keempat pemilihan presiden 2024 telah berlangsung panas dan menghadirkan 3 calon wakil presiden. Setelah menyampaikan visi dan misinya, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD saling melontarkan pertanyaan dan mengkritisi antar kandidat. Kubu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 menilai penampilan Muhaimin Iskandar kembali jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Pertama, alhamdulillah kami berterima kasih kepada segenap netizen, kaum milenial yang selama ini sudah sangat memberikan dukungan moral kepada pasangan Pak Anies dan Pak Muhaimin. Rasa sayang, rasa cinta mereka itu luar biasa. Sehingga mereka itu menjadi kekuatan moral
bahkan sampai memberikan pilihan akan diculik ke Rengas Dengklok atau dikasih videotron. Nah, sehingga penampilan kemarin kalau dianggap prima itu adalah kemenangan semuanya, khususnya menjadi kemenangan juga untuk netizen. Ya. Nah, sejumlah pertanyaan yang kalau kami lihat hampir semua yang ditanya dijawab dengan baik oleh Caimin. Pertanyaan saya begitu. Sementara kubu Cawapres nomor urut 2 menyebut hanya Gibran Rakabuming Raka yang bisa memastikan berlanjutnya program pemerintahan. Menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu? Menurut saya yang paling penting itu kita memastikan bahwa semalam ini jelas paslon 1 dan 3 itu benar-benar mengkritik dan tidak ingin melanjutkan arah kebijakan dari Pak Jokowi. Itu jelas, semakin terang benderang. Yang bagian? Ya banyak sekali, dari mulai reforma agraria dibilang salah arah, dari bilang pangan, dari bilang masalah energi hijau. Nah, ini yang paling penting maksudnya, bahwa pada saat kita beradu negosiasi di tingkat global, itu benar-benar butuh kegigihan untuk mempertahankan posisi Indonesia. Misalnya, kita tidak mau lagi ekspor barang mentah. Habis kita dihajar melalui WTO, tapi kita tetap firm. Bahan pangan. Nah itulah. Sedangkan kubu Capres-Cawapres nomor urut 3 menilai sosok Mahfud MD memiliki keunggulan dibandingkan dua kandidat lainnya. Prof. Mahfud agak ngambek ya, soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan. Baik, menurut pandangan saya, Mahfud MD pada perdebatan yang tadi malam antar Cawapres, saya pikir Mahfud MD menunjukkan dirinya. Dia menunjukkan kemampuan leadership-nya. Dia menunjukkan kemampuan nalar logikanya. Dia menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa untuk pembangunan Indonesia. Yaitu apa? Yaitu adalah penegakan hukum di semua bidang. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa Mahfud MD dia mempunyai kecerdasan intelektual yang sangat bagus. Kecerdasan emosional yang sangat bagus. Kecerdasan spiritual yang sangat bagus. Setelah 4 kali debat berlangsung, saling klaim antar masing-masing kubu masih terus terjadi. Lantas, bagaimana sebenarnya pilihan masyarakat? Tim TV One mengabarkan. Selain di panggung debat resmi KPU, kemeriahan debat juga terlihat di kubu masing-masing calon wakil presiden untuk mendukung kandidatnya. Masing-masing kubu menggelar nonton bareng debat calon wakil presiden. Nyaman dan kondusif sesuai dengan beberapa. Untuk menyaksikan debat calon wakil presiden kedua, Timnas Anies Muhaimin menggelar nonton bareng di markas pemenangan di Jalan Pangeran Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat. Acara yang terbuka untuk umum ini dihadiri lebih dari 100 orang pendukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Para pendukung yang mengenakan atribut dukungan terlihat antusias ketika calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melontarkan jawaban di debat Cawapres pada Minggu malam. Selain nonton bareng, acara ini juga diisi dengan orasi-orasi dari pendukung yang hadir di markas Timnas Anies Muhaimin. Tim kampanye nasional Fanta menggelar nonton bareng debat kedua calon wakil presiden dengan konsep layar tancap. Rampasan tanah-tanah rakyat. Dengan konsep layar tancap, nonton bareng digelar di Gang Tongkol, pemukiman nelayan Kamal Muara, Jakarta Utara. TKN Fanta memasang tenda sekaligus proyektor agar masyarakat bisa sama-sama menyaksikan keberlangsungan acara. Gelaran nobar kali ini dihadiri langsung oleh Wakil Komandan TKN Fanta yang sekaligus merupakan caleg DPRD Jakarta Dapil 3, Osko Letunggamo. Sebelum memulai rangkaian menonton debat, tim kampanye nasional Fanta yang juga membagikan susu gratis kepada anak-anak di wilayah permukiman. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menggelar nonton bareng debat kedua Cawapres di Jalan Teguh Umar nomor 9 Jakarta Pusat. Di rumah pemenangan Ganjar Mahfud ini, para pendukung menyaksikan langsung acara debat calon wakil presiden yang digelar Komisi Pemilihan Umum KPU RI.
Nonton bareng ini dihadiri oleh para relawan Ganjar Mahfud dan beberapa tokoh penting seperti Rieke Diah Pitaloka. Selain nonton bareng, panitia juga menggelar acara talk show untuk membahas kesiapan debat dan kompetensi Mahfud MD. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Anak calon Presiden Ganjar Pranowo Muhammad Zinedine Alam Ganjar melakukan kunjungan ke Kota Manado, Sulawesi Utara. Alam Ganjar melakukan berbagai aktivitas diantaranya bermain bola basket, ngopi bareng, dan diskusi bersama mahasiswa serta milenial Kota Manado. Putra calon presiden nomor urut 3 Alam Ganjar mengunjuk kebolehannya bermain basket bersama atlet PON Sulawesi Utara serta Gen Z penyuka bola basket di lapangan bola basket Universitas Samratulangi Manado. Alam Ganjar diundang bermain basket bersama dalam tajuk Cari Suar Basketball Fun Game bersama Alam Ganjar. Kalau kita bicara soal industri olahraga, sepertinya kita juga harus fokus pada ekosistem yang banyak lainnya. Lain tetap harus kita jaga kesehatannya, tapi perkembangannya karena rakyat ini sudah mulai cukup banyak ke spotlight. Jadi kita juga membagi proporsi untuk bagaimana kita juga tetap fokus mengembangkan ekosistem industrinya. Setelah melakukan kegiatan olahraga basket, Alam Ganjar turut menghadiri acara ngopi bareng dan diskusi bersama mahasiswa serta kaum milenial di Jalan Flamboyan Manado. Dalam diskusi tatap muka dan tukar pendapat tersebut, Alam mengajak kepada mahasiswa dan anak muda agar selalu aktif dan tidak boleh pasif, di mana ketika punya keluhan jangan ragu untuk menyuarakan. Suara besar itu belum tentu didengar, apalagi tidak bersuara. Oleh karena itu, popularitas itu menjadi salah satu modal awal untuk bagaimana suara kita didengar. Tinggal caranya bagaimana, menebarkan positivitas dulu, tapi kelanjutannya juga harus ada. Popularitas sebagai langkah pertama, yang kedua itu baru soal pemikiran dari kebermanfaatan. Gagasan apa yang kita punya, kita tanamkan sebagai tindak lanjut dari popularitas itu. Dalam kunjungannya, Alam Ganjar didampingi Ketua Tim Pemenang Daerah Ganjar Mahfud Provinsi Sulawesi Utara, Rio Dondo Kambe. Menurut Rio, kedatangan Alam Ganjar merupakan dorongan untuk dirinya dapat memperkenalkan potensi Sulawesi Utara agar dapat terekspos lebih luas. Dengan kedatangan ataupun tidak, pastinya kami akan bekerja sebagai pimpinan. Tapi kedatangan Mas Alam pada saat ini saya rasa itu lebih dari hanya sekedar hantar saja. Tapi memang datang untuk menyapa generasi milenial yang ada di Sulawesi Utara sebagai bentuk dari simbolisasi atau perwujudan persaudaraan, harmonisasi antar suku dan agama di Indonesia ini. Dari Manado, Sulawesi Utara, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya berkenaan dengan pemilu masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami kabarkan Anda putuskan. Pemirsa, Bawaslu RI menggelar deklarasi damai dan meresmikan peluncuran mobil pojok pengawasan di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Deklarasi damai dilakukan untuk menjaga kondusivitas selama masa kampanye. Memasuki masa kampanye akbar dan kampanye di media elektronik, Bawaslu RI menggelar deklarasi pemilu damai yang diikuti oleh perwakilan 3 tim sukses capres dan partai politik peserta pemilu. Dalam deklarasi damai ini, perwakilan tim sukses dan partai politik menandatangani komitmen bersama kampanye pemilu berintegritas. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan, deklarasi damai ini dilakukan untuk menjaga suasana kondusivitas saat kampanye akbar dan kampanye di media elektronik dan media sosial. Kampanye pada hari ini tanggal 21 Januari 2024 adalah kampanye yang boleh dilakukan dengan rapat umum dan melalui media elektronik. Oleh sebab itu maka penting sekali untuk memberikan semangat dan support kepada teman-teman peserta pemilu agar melakukan kampanyenya dengan baik tanpa kemudian melakukan politisasi sara, suku, agama, dan ras, dan juga pemilu kita kali ini terhindar dari hoax dan juga kampanye-kampanye hitam yang tersebar di media sosial. Selain itu, Bawaslu juga meresmikan mobil pojok pengawasan untuk mengawasi pemilu 2024 yang tinggal hitungan hari akan terlaksana. Dari Jakarta, Hilda Ramadanti, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Demikian kebersamaan kita dalam kabar pemilu, kami kabarkan Anda putuskan. Terima kasih, sampai jumpa.